Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang Indonesia jadi imam Masjidil Haram, terlambat sholat waktu umroh. Sampai ke Masjidil Haram, sholatlah selesai. Nah, itulah jadi imam Masjidil Haram. Banyak orang Indonesia menjadi imam di Masjidil Haram gara-gara terlambat sembahyang. Dia mengajak bis dari Aziziyah, nah, sampai situ rupanya Imam Sudas lah pulang, Imam Mu'aikli lah pulang, Imam Bandar Bali lah pulang, Imam Huzaifi lah pulang. Saya Imam Wa'ang lah maju. Ikulah doa Ustaz Salman Patang yang mau jadi imam di Masjidil Haram. Jadi ada anak lajang dari Bukit Tinggi, merantaulah ke Makkah. Sampai di Makkah menghafal Quran, sampai Makkah belajar hadis, belajar fikih, sampai akhirnya rupanya kalau ada tuah di badan pasir digenggam menjadi intan. Menikahlah dengan anak saudagar kaya keturunan Kurdi, namanya Syekh Soleh Al-Kurdi. Menikah dengan anak Syekh Soleh Al-Kurdi. Syekh Soleh Al-Kurdi ini dekat dengan penguasa Makkah waktu itu. Makkah waktu itu belum King Saud, belum Saudi Arabia. Malik Abdul Aziz belum mencaplok Makkah Madinah lagi. Waktu itu namanya masih Hijaz, otonomi khusus dipimpin oleh Syarif Hussein. Syarif Hussein imam, makmumnya Syekh Soleh Al-Kurdi. Soleh Al-Kurdi membawa menantunya yang orang Bukit Tinggi tadi. Ditakdirkan Allah, Syarif Hussein salah membaca ayat, tersilap dia salah baca ayat. Diluruskan oleh anak muda dari Bukit Tinggi tadi. Diluruskannya ayat, selesai salam, terkagum dia. Siapa mau ang gitu? Ini orang, ini orang tidak mungkin lah nyoba sawah kan? Mas muka kata siapa mau? Disabitnya lah nama Bukit Tinggi. Nama ambo Ahmad Khatib. Itulah dia Imam Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Itulah orang Indonesia yang menjadi imam Masjidil Haram sekaligus mufti mazhab Syafi'i. Ini punya murid dari Jombang. Muridnya dari Jombang itulah dia Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Satu lagi muridnya dari Medan, namanya Syekh Hasan Maksum. Itulah murid-muridnya yang mendirikan Al-Jam'iyatul Wasliyah. Muridnya dari Bukit Tinggi, itulah dia Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Inyak Canduang. Inyak Canduang, Inyak Jaho, Syekh Abbas Padang Laweh. Ini para ulama yang imam masjid ini, karena tadi judulnya adalah Imam Masjidil Haram. Artinya apa? Apakah orang Nusantara bisa jadi imam Masjidil Haram? Bisa, sudah pernah terbukti. Meninggal tahun 1916. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi meninggal tahun 1916. Sedangkan revolusi King Saud, Saudi Arabia berdiri tahun 1924. Jadi kalau ada orang yang meragukan, mana mungkin bisa di Masjidil Haram jadi imam? Masjidil Haram kan dipegang oleh King Saud. King Saud itu baru berdiri 1924. Syekh Ahmad Khatib jadi imam meninggal 1916. Bodoh. Ustaz Somad nih kalau ngomong kenapa kasar? Bukan kasar, dia lebih ngajak kasar duluan. Masa dibilangnya tak betul Syekh Ahmad Khatib Minangkabau jadi imam Masjidil Haram? Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi mengajar di Masjidil Haram, dan dia ada satu tiang khusus. Zaman dulu kalau mengaji sama Syekh ini tiang iko, mengaji sama Syekh ini tiang iko. Di tiang dialah yang paling ramai majelisnya. Di mana bisa saya baca biografi Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi ini? Judul kitabnya A'lam Makkiyin. Download di internet. Tulis A'lam Makkiyin. Tokoh-tokoh Makkah dari sejak zaman dulu sampai sekarang. A'lam Makkiyin. Download PDF. Sebentar ya. Tulis Alif, Ain, Lam, Mim, Nun. Yang tak bisa tulis Arab, handphonenya berarti belum masuk Islam. A'lam Makkiyin. Ini judul kitabnya. A'lam Makkiyin
Udah PDF download. A'lam makin minal qarni tasi ilal qarni rabi asyar hijri. Download gratis. Nanti buka di situ dalam biografi Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Nama penulisnya Syekh Abdullah bin Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Muallimi, orang Arab, pakai bahasa Arab. A'lam makin. Panjang biografi beliau, nasabnya, anak-anaknya, keturunannya, belajarnya, hafalannya. Majlis yang paling ramai di Masjidil Haram adalah majlis Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Suatu ketika kita kan kalau ramai majlis ini ada perasaan kita majlis ini hebat. Suatu ketika bermimpilah Syekh Ahmad Khatib berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Dia bertanya ke Nabi, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya, majlis di Masjidil Haram ini majlis mana yang paling hebat? Kata Nabi, majlis yang paling hebat ada di tiang anu, tiang anu, tiang anu. Coba cari situ. Hebatnya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Dicarinya tiang itu, dicarinya tiang itu, dicarinya seorang syekh, muridnya dia. Terkejut Syekh Ahmad Khatib. Kenapa murid yang satu nih, kata Nabi, majlisnya lebih mulia? Ditanyanya tuan syekh ini, anta syekh, engkau mengajar di sini? Iya. Muridmu cuma satu? Ya. Malam tadi yang bawa mimpi basuh Nabi, kata Nabi, yang paling mulia majlis ini. Apa yang kau ajarkan? Kata syekh ini, saya mengajarkan anak ini menghafal Quran. Setelah anak ini khatam, baru saya terima murid baru. Itu menunjukkan majlis khatam Quran lebih mulia. Jadi kalau ada adik-adik yang fokus mengajar khatam Quran, jangan sangka majlis yang ramai itu lebih mulia. Majlis Ustadz Abdul Somad, majlis Instagram 7,8 juta, majlis YouTube sekarang ditonton 300 juta. Belum tentu, saya ngasih tahu tuh bagi yang belum subscribe supaya segera. Belum tentu lebih mulia dalam pandangan Allah. Khairukum, orang yang paling mulia, man ta'allamal Quran, orang yang mengajarkan Quran, wa 'allamahu, belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Tidak mustahil orang Nusantara bisa menjadi imam Masjidil Haram.